UIN Sunan Gunung Jati ingin mewawancarai Bapak mengenai yang pertama yaitu tentang Museum Hall of Fame. Pertanyaan pertama yaitu apa ide awal dibentuknya Hall of Fame Jawa Barat, Panggung Inohong, dan apa harapan utama museum ini untuk masyarakat? Ya, baik. Harapan dari dibangun atau ide dari pembangunan gedung Hall of Fame ini adalah untuk memperkenalkan pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh yang ada di Jawa Barat yang berkiprah baik di Jawa Barat maupun berkiprah secara nasional kepada pengunjung, kepada masyarakat, khususnya generasi muda mendatang agar mengenal tokoh-tokohnya yang ada di Jawa Barat. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses seleksi tokoh yang akan ditampilkan di museum dan apa kriteria khususnya? Oke. Seleksi tokoh kami melibatkan tim kurator ya. Tim kurator ada beberapa kurator, 4 atau 5 orang kurator. Mereka menilai tokoh-tokoh tersebut berdasarkan latar belakang, misalkan ada tokoh pahlawan, agama, raja dan lain sebagainya, tokoh seni dan lain sebagainya. Nah, dari hasil penghimpunan data terkait tokoh-tokoh tersebut didapat kurang lebih 290 nama tokoh itu yang dijadikan bahan untuk ditayangkan di Panggung Inohong Jawa Barat ini. Jadi kami punya tim khusus yang menilai kriteria dari tokoh tersebut bisa dimuat di Panggung Inohong Jawa Barat ini. Lalu apa tantangan terbesar dalam mengelola dan memelihara museum ini, terutama dalam menambah koleksi dan menarik pengunjung? Baik, ada beberapa aspek yang menjadi tantangan kami. Pertama dari sisi teknis ya, ada beberapa sarana visualisasi yang saat ini mengalami kerusakan. Ketika awalnya dibangun itu berfungsi dengan baik. Nah, dalam kurun waktu dari 2016 sampai saat ini karena mungkin kurangnya pemeliharaan, kurangnya perawatan, sehingga ada beberapa alat yang tidak dapat difungsikan secara optimal, sehingga pengunjung merasa kalau kecewa atau kurang mendapatkan informasi yang lebih detail lagi yang dapat ditayangkan oleh multimedia itu. Nah, kemudian untuk penambahan hasanah di sini ada penambahan tokoh. Sampai saat ini ketika dibangun Hall of Fame atau Panggung Inohong Jawa Barat ini belum begitu signifikan penambahan tokoh-tokoh yang ada di Hall of Fame atau koleksi yang ada di Panggung Inohong Jawa Barat itu belum secara signifikan bertambah jumlahnya, seperti itu. Lalu, apakah ada acara atau kegiatan rutin yang diadakan museum untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, terutama generasi muda? Oke. Kalau acara khusus sebetulnya tidak ada ya. Tetapi kami sering dikunjungi atau kami sering memandu kunjungan-kunjungan yang skalanya besar, misalkan rombongan, kami arahkan ke Hall of Fame atau Panggung Inohong Jawa Barat itu dalam rangka tadi memperkenalkan para tokoh yang ada di Jawa Barat, yang foto-fotonya atau informasinya ditayangkan di Panggung Inohong Jawa Barat atau Hall of Fame. Kalau misalkan khusus mengundang atau acara-acara yang digelar oleh kami minim ya, sangat minim. Tapi kalau misalkan kunjungan itu datangnya dari luar, dari pemohon, ya kami siap memandu dan artinya memperkenalkan Panggung Inohong Jawa Barat kepada masyarakat atau pengunjung tersebut. Lalu bagaimana museum ini memastikan informasi yang ditampilkan tentang setiap tokoh akurat dan representatif? Oke. Tokoh yang ditampilkan itu akurat atau tidak ya?
ketika kami memilih bahan, kami memilih tokoh itu melalui seleksi. Tadi ada tim kurator ada namanya tim ahli materi Hall of Fame, dulu namanya Bapak Sida ya. Ada Aat Suratin, kemudian ada Aten Waluya, ada Mira Rosana, Wiranata Kusuma, dan Bapak Rusna Permadi. Permadi itu salah satu tim ahli atau tim kurator dalam dalam menentukan isi dari halaman tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan mengenai salah satu tokoh yang ditampilkan, yaitu Dewi Sartika. Yang pertama, kapan dan mengapa Dewi Sartika ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan apa kriteria yang memenuhinya? Baik, Raden Dewi Sartika itu kenapa menjadi salah satu koleksi ya? Beliau lahir tahun 1884. Ayahnya bernama Raden Rangga Sumanagara, Patih Bandung, dan ibunya adalah Raden Ayu Raja Permas ya, putri Bupati Bandung Raden Adipati Wiranata Kusuma. Ketika ayahnya diasingkan ke Ternate karena dituduh terlibat dalam usaha pembunuhan terhadap Bupati Martanegara, dirawat oleh kakeknya di Jakarta. Nah, beliau dijadikan pahlawan itu karena beliau menggagas pendiri keutamaan istri atau keutamaan wanita ya, supaya wanita itu dapat setara dengan kaum pria dapat bersekolah. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966. Beliau wafat tahun 1947, kemudian tahun 66 dicanangkan atau menjadi pahlawan nasional tahun 1966. Seperti itu. Lalu apa dampak penetapannya sebagai pahlawan nasional terhadap pengakuan perjuangannya di tingkat nasional? Dampaknya adalah beliau dikenal oleh baik secara di Jawa Barat dan bukan di Jawa Barat, secara nasional, dan beliau sebagai tokoh yang mengangkat derajat kaum wanita. Kalau dulu sekolah itu hanya kaum pria saja ya, tetapi dengan perjuangan beliau mengangkat kesetaraan gender, bahwa bukan saja kaum pria yang dapat bersekolah, bahkan kebetulan tetapi wanita pun sama, sehingga seperti halnya Kartini ya, seperti itu. Kartini di Jawa Tengah. Sehingga beliau dikenang bukan saja di Jawa Barat tetapi secara nasional. Seperti itu. Lalu apa yang membedakan perjuangannya dari tokoh pendidikan perempuan lain pada masa itu yang membuatnya layak masuk ke Hall of Fame? Beliau layak masuk Hall of Fame karena beliau adalah Hall of Fame Jawa Barat. Beliau adalah orang Jawa Barat asli. Tadi dikatakan lahirnya di kalangan Sunda ya, kalangan Menak atau bangsawan Sunda ya. Di sini tidak disebutkan lahirnya di Bandung dari mana, tapi pada tahun 1884 lahir di kalangan Menak atau bangsawan Sunda. Nah, beliau layak menjadi seorang pahlawan karena tadi jasa-jasanya jasa beliau, perjuangan beliau untuk menyetarakan dari hal pendidikan, dunia pendidikan, seperti itu. Lalu bagaimana dia menggabungkan kesadaran akan hak-hak perempuan dengan cinta tanah air dalam tindakannya? Gimana? Menggabungkan kesadaran akan hak-hak perempuan dengan cinta tanah air dalam tindakannya. Itu tadi dengan mendirikannya sekolah ya, sekolah keutamaan istri ya. Jadi beliau merekrut para kaum wanita saat itu, dan bukan menjadi kalangan bangsawan saja, mungkin
kalangan manapun boleh bersekolah, sehingga martabatnya atau kesetaraan gendernya tuh dengan kaum pria terlihat gitu, seperti itu. Apa warisan Dewi Sartika yang paling relevan dengan tujuan pendirian Museum Hall of Fame, yaitu menginspirasi generasi muda? Yang masih ini adalah sekolah ya. Peninggalan beliau itu sekolah Keutamaan Istri Jalan Dewi Sartika ya, daerah Kebun Kelapa ya. Itu menginspirasi atau mengingatkan generasi saat ini, seperti itu. Peninggalan beliau satu-satunya, dan mungkin kalau di luar Bandung saya nggak begitu. Lalu, apa benda-benda atau dokumentasi di Hall of Fame ini yang paling menggambarkan jasa besarnya sebagai pahlawan? Di sana hanya foto saja ya, foto dan kisah beliau ketika masa hidupnya. Kalau benda-benda lainnya di Hall of Fame tidak ada, karena itu berbeda dengan museum ya. Kalau itu panggung Innahome Jawa Barat lebih kepada visualisasi ya, potret yang menggambarkan ketika beliau berkiprah baik secara regional di Jawa Barat maupun secara nasional gitu, dan dikenal masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa pesan penting yang ingin disampaikan Hall of Fame melalui pemeran Dewi Sartika bagi generasi muda hari ini? Oke, baik. Pesan penting yang disampaikan beliau adalah sebagai generasi masa kini dan masa mendatang, terutama adalah di pendidikan ya. Jangan sia-siakan pendidikan, jangan abaikan pendidikan, karena itu modal utama ya. Baik dari tingkat terendah, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kenapa? Karena untuk setara SMA saja sekarang tuh ijazah dirasakan, maaf ya, seolah-olah tidak berlaku gitu. Jadi upayakanlah sekolah itu setinggi-tingginya selama masih kuat, dan bahkan bukan ketika kita muda, sampai kapanpun kita tetap belajar. Intinya adalah bagaimana kita belajar terus. Profesor usia sampai 70-80 tetap belajar membaca, dan itu terus menerus. Di samping mengasah otak kita, menghindari kelupaan dari manusia itu sendiri. Karena otak kita ketika tidak diasah, tidak digunakan, kita akan kemampuannya akan berkurang. Seperti itu. Sekian yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas jawaban yang Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan itu sebenarnya hanya bagian kecil gitu. Mudah-mudahan dapat dikembangkan dengan lebih baik gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak.